Halo guys, ketemu dengan saya Marquez. Kali ini saya mau mereview Mitersoul MS255 dari Melteng. Oke guys, kali ini saya mau mereview Mitersoul dari Melteng ini, MS255 ini. Mitersoul ini kalau kalian dilihat di umum nih kayaknya sih sudah nggak dijual ya, atau diproduksi atau ini, soalnya saya dapat ini build up, hitungannya masih build up ya. Jadi untuk colokannya pun masih yang begini nih ya, colokannya pun masih seperti ini ya. Jadi ini hitungannya build up. Nah, langsung aja sebelum saya tes speednya, tes dayanya, kita lihat spesifikasinya dulu. Jadi diameter dari pisaunya itu di sini tertulis 255 mm ya. Area potong kurang lebih kalau saya hitung yang saya pernah coba itu sekitar 13 cm sampai 15 cm. Ya. Di sini tertulis kecepatan tanpa bebannya 6000 rpm ya. 6000 rpm dan wattnya itu 2200 watt. Besar ya, cukup besar ya, 2200 watt itu. Nah, itu spesifikasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan build quality-nya. Ya, seperti biasa, ini besi biasa, babet biasa, ini plastik, di sini plastik. Memang pemotongannya atau penyambungannya rapi ya. Di sini plastik ya, tempat dinamonya plastik. Semuanya rapi ya, cuma emang ada beberapa part yang agak tajam ya. Jadi siku-siku dari besi ya di sini itu ada beberapa yang tajam. Nah, kalau kalian lihat Mitersoul ini sedikit berbeda ya, berbeda daripada Mitersoul lain yang sudah pernah saya review. Nah, Mitersoul ini memiliki mesin atau dinamo putarnya itu berada di samping ya. Kalau di sini di depan atau di sini di belakang. Ini kalimat saya di sini di samping dari pisaunya. Jadi sedikit berbeda ya. Lah, ini bagaimana cara berputarnya? Ternyata Mitersoul ini menggunakan belt. Jadi kayak motor matic menggunakan belt. Ya, menggunakan belt. Ya, jadi ini sedikit berbeda. Ini saya nggak tahu ini apakah mekanisme yang dulu seperti ini Mitersoul atau bagaimana. Yang pastinya yang seperti biasanya kan biasa mesin itu ada di sebelah sini ya, di belakang sini ya. Gitu. Nanti kita akan lihat detail. Seperti ini tampilan beltnya, kalian bisa lihat sendiri beltnya. Ini saya akan buka ya. Nah, inilah beltnya. Oke, saya akan bahas belt ini lebih spesifik. Jadi kalau pengalaman saya menggunakan ini, karena pakai belt ini jadi suara mesinnya itu sedikit halus, suara mesinnya ya. Jadi dan slow start. Jadi sama seperti kayak motor, nggak bisa langsung muter kenceng. Jadi karena memang ada beberapa puli ada yang harus diputar, jadi slow start. Itu membuat Mitersoul Melteng ini sedikit elegan. Jadi terlihat slow start, jadi tidak mengagetkan orang-orang, gitu. Dan juga ketahanan dari belt ini saya belum tahu pasti, dan spare partnya juga belum tahu pasti. Jadi mekanisme belt ini baru banget bagi saya lihat, makanya saya review. Nah, selain dari situ, di sini juga ada mekanisme untuk handle. Di sini kalian bisa lihat di sini ada 2 skrup ya. Dan itu bisa dirubah posisinya. Ya, bisa dirubah posisinya
Posisi yang enak yang mana, posisi yang cukup buat kalian ini sesuai dengan ketinggian orangnya gitu. Ada yang terlalu pendek jadi terlalu tinggi, jadi tangannya saat memotong seperti ini gitu. Jadi perlu ditinggikan, jadi lebih nyaman menggunakannya. Juga pernya ya, per ini biasanya semua meter saw tuh pernya ada di dalam sebelah sini, ya. Tapi melteng ini pernya ada di luar, terlihat pegasnya ya. Itu sedikit itu berbeda juga. Jadi sudah ada 3 perbedaan. Juga dust kolektornya, ini posisinya seperti sini. Biasanya meter saw lain dust kolektornya itu di belakang, benar-benar di belakang, ya. Itu keempat. Yang kelima, mekanisme dari perputaran sudut ini, untuk memutar sudut ini terlihat jelas mekanismenya. Yang biasanya mekanisme ini tertutup dengan bodi dari meter saw ini. Nah, itu yang kelima. Dan juga penunjuknya dia menggunakan seperti paku. Ini menurut saya sih bagus sekali ya. Jadi lebih terlihat akurat ya. Dibandingkan dengan besi yang begini yang masih ada bautnya gitu. Jadi itu bisa aja miring tuh kemungkinan ada ya. Tapi baik lagi, setiap meter saw kita harus kalibrasi dulu. Nah, overallnya sama, semua penggunaannya sama ya. Terus ada perbedaan lagi. Ini kalau saya buka, penutupnya tidak sampai di sini. Jadi ini saya bisa bilang ini kekurangan ya. Jadi kadang kan ada kita suka mengambil dari sebelah sini, jadi agak bahaya ya. Dia penutupnya cuma sampai sini, tidak ada sampai sini ya. Nah, dari fitur-fitur yang unik ini pasti ada kelebihan dan kekurangan dari melteng MS255 ini. Nah, sekarang saya akan tes feel menggunakannya, bagaimana suara mesinnya, bagaimana speed tanpa bebannya, bagaimana daya saat memotong saat tidak ada beban. Gitu. Oke? Sekarang kita tes. Nah, sekarang kita dengarkan suaranya seperti apa. Suaranya halus, jadi seperti suara motor, bisa digas-gas seperti itu. Nah, tadi sudah kita lihat nih RPM-nya. Ini RPM-nya segini. Ya, masih bisa naik lagi dia. Oke, sekarang saya mau menyalakan mesin. Daya tanpa bebannya berapa? Kita lihat. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memotong menggunakan beban. Jadi memotong balok. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memotong balok ini, ya, balok tebal ini. Kita lihat daya saat memotong.
Oke guys, tadi kalian sudah lihat review singkat dan tes singkatnya, tes singkat dari daya mesinnya saat memotong, juga speed putaran mesinnya. Nah kalian bisa lihat tadi wattnya itu hanya 500-an ya, 500-an, saat memotong 600-an. Jadi di sini tertulis 2200 watt itu ya mungkin kalau memotongnya terlalu berat kali ya. Jadi terus RPM-nya di sini tertulis 6000 RPM, tapi tadi kita tes itu 4970 sekian, dan itu bisa terus meningkat. Jadi memang ini kalau pakai belt ini tuh kayak motor gitu, speednya semakin kenceng gitu. Jadi RPM-nya sudah mulai mendekati, wattnya dia rendah. Jadi kesimpulan saya dengan harga 1,5-an ya, jadi meter show ini saya tanya ke meltengnya, jadi harga ini 1,5-an. Ini menurut saya worth it dengan build quality yang bagus. Ini di emboss angka-angkanya, suaranya yang halus, dust collector yang berfungsi, juga watt yang kecil. Ya kalau build quality sih wajar ya, ada beberapa mungkin nanti bisa diperbaiki. Mungkin yang kekurangan bagi saya karena saya tinggi, jadi handle ini saya udah setting paling tinggi, jadi memotongnya jadi tangan saya agak seperti ini, jadi terlalu ke bawah. Saya kurang tahu apa karena mekanismenya yang berubah, jadi kepala pisaunya ini akan lebih condong, lebih turun ke bawah gitu, jadi saat kita motong tangannya bisa seperti ini gitu loh. Mungkin kalau bagi orang yang tinggi apas mungkin enak ya. Overall fungsi-fungsinya semua cukup baik ya. Dari mata pisau yang kita dapat ini juga tajam, ini 40T. Baik lagi kekurangannya ini yang masih terbuka ya, masih terbuka. Juga saya belum tahu kekuatan belt ini berapa lama atau spare partnya seperti apa. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi bagi kalian untuk membeli meter show. Kalian bisa pilih meter show mana saja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Karena like Anda, subscribe Anda, share, dan komen Anda itu memotivasi saya untuk terus berkarya dan membuat video kreatif lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.